ada nggak sih kamu ketemu klien nggak nyampe 1 jam? Ada. Coba cerita dong. Klien maksudnya cepat keluarnya? Iya, cepat keluar gitu. Iya. Kayak gimana tuh? Enggak, ibaratnya baru masuk udah ya. Jadi apa namanya kayak Nervous Kak. jangan terlalu deket ya biar nggak ke ini. Nah, jadi kita ulang lagi ya guys ya. 300.000 turun celana langsung gas masuk ya kan. 600.000 ya itu langsung boleh deh tuh belanja dulu. Jajan pegang-pegang dulu, ini dulu ya kan. Tapi nggak boleh ada kembalian. Jualan sayuran. Jadi nggak boleh kembaliannya itu tadi SP tadi gitu kan. Itu sama sekali nggak pernah nyoba SP gitu sama klien. Pernah. Iya. Cuman enak. Balik enak ya. Enak. Oke. Nah, balik lagi ke tadi masalah Nah, kalau misalkan 1 jam yang kamu bilang tadi kan itu ritme maksimal. Tapi misalkan kan ada tuh di luar sana ya apa namanya kayak making love itu yang cuma 1, 2, 3 hore gitu kan. Bahkan cuma ada nggak sih kamu ketemu klien nggak nyampe 1 jam? Ada. Coba cerita dong. Klien maksudnya cepat keluarnya? Iya, cepat keluar gitu. Iya. Kayak gimana tuh? Enggak, ibaratnya baru masuk udah ya. Ada begitu? Tanpa digoyang. Tanpa digoyang? Iya. Baru ngeliat doang itu senyumannya gitu dari dalam. Assalamualaikum lu. Itu ibarat kata baru senyum dia begitu kan? Silakan gitu. Dia ada yang keluar gitu. Iya, ada. Ada pengulangan lagi nggak kalau kayak gitu? Kalau kayak gitu ibaratnya dia nambah garansi lagi. Gitu. Iya. Nambah harga. Oh, double atau berapa persen gitu? Double sama yang pertama. Sama? Iya. Sama rata ya? Iya. Kalau nggak marah? Enggak marah. Tamu sih. Itu resiko lu gitu kan? Iya. Ya? Baru dikasih senyuman hembusan doang gitu. Kadang aku ledekin, makanya Kak minum obat kuat. Oh gitu. Lupa aku teh. Ada ya, ada iya. Guys ya. Assalamualaikum. Boleh cerita nggak sih waktu itu kenapa bisa sampai keluar gitu? Kamu ngapain? Ngapa-ngapain? Dia kan ibaratnya kan ini sendiri, bukan karena sambil kayak bangun tuh, ya kan? Dan tiba-tiba langsung pas masuk, Kamu merasa senang atau kasihan atau merasa bersyukur? Alhamdulillah. Alhamdulillah guys, berarti bersyukur. Enggak lama. Enggak lama ya? Iya. Oke. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu ya. Oh, jadi alhamdulillah guys gitu loh. Jadi nggak lama ya, nggak sampai jauh-jauh gitu kan. Cuma baru terus dapat komisi lagi, dapat double gitu. Tapi rata-rata mereka kalau udah nyerah kayak gitu ya, ayo. Tapi kebanyakan pasti ditambahin lagi. Udah gue ulang lagi gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Tapi biasanya kok udah keluar gitu kan. Susah itunya ya. Iya. Tapi ada yang bisa. Dan akhirnya lama juga loh. Enggak, tapi bisa itu cepet. Oh, cepet juga dia. Iya. Cuma dasar cowok gitu. Dia cepet berdirinya, cepet keluarnya. Peribahasanya. Oke. Nah, itu yang untuk itu customer yang cepat. Nah, ada lagi nggak yang unik-unik yang selama kamu main aplikasi itu ketemu klien? Kalau misalkan udah di dalam itu, dia kan rada setengah tua, ya kan? Nah, dia bangunin sendiri nih giniin dong katanya. Jadi tuh aku kayak diriin doang kan. Terus ibaratnya pas masuk ini lagi letoy lagi. Iya, setiap ibaratnya udah diri, ibaratnya terus pas masuk letoy lagi. Iya, berkali-kali. Udah deh bang, cancel tempat aja, ribet atau gitu. Ini mau ada yang OTW nih, bentar lagi tamu. Aku kan bawel orangnya ya. Oke. Ya udah, iya dah. Tapi ini nih katanya tetap ya bayar, ibaratnya kan situ kan udah masuk. Tetap bayar. Iya, sampai bilang maaf ya Neng ya tadi gitu. Besok abang minum obat kuat dulu dah. Gitu kan. Jadi ada yang udah setengah tua kali ya, udah iya, main tua. berumur lah gitu kan. Ada yang masuk ke dilayanin juga. Iya.
Ya namanya buat anak Kak. Balik lagi anak dari tadi Iya. gue denger anak mulu kayaknya. Jadi aku ini kalau misalkan ini transfer dulu nih buat anak ya kan, atau enggak selisihin dulu buat anak ya kan, Oke. baru ke aku gitu. Sisanya. Iya, kalau aku kayak gitu. Oke, nanti kita bahas itu ya di pengunjung acaranya ya, Iya. pengunjung konten gitu. Nah, ini masih seru nih, gue pengen ngorek lagi guys ya. Kan bukan HP channel tentunya, kalau bukan yang frontal gitu. Nah, mau minum lagi silakan, mau minum dulu. Enggak, udah. Oke. Jadi ini Ayu ya. Nah tadi udah setengah tua tuh, kamu udah mati-matian bangun tidur, akhirnya blast selesai. Iya. Ada lagi nggak? Kita pengen tahu lagi nih. Ada lagi nggak yang ketemu klien apa lagi gitu yang aneh-aneh? Yang aneh-aneh Oke. lama keluarnya itu. Lama keluar. Aneh menurut lo? Iya, kadang Dek minta ganti gaya dong, coba gaya nungging, gaya apa gitu. Enggak lah, berarti udah cepetan apa? Tetap aja cepetan. Aku selalu ngomong kayak gitu, cepet apa cepet, bilang gitu kan. Ibaratnya, lu sih ini nih, ibaratnya minum obat kuat lo ya gini. Iya, aduh, ibaratnya hampir mau sejam. Sejam? Iya, nggak keluar. Kadang, ya udah deh SPin dong, enggak kocok aja sendiri. Ya Allah, gue dapetin customer kayak gini banget sih ya kan. Bukannya Kamu enak. ngomong gitu. Bukannya enak gitu makin lama. Enggak. Kalau kan aku pakainya nggak pakai perasaan. Nggak pakai perasaan jadi nggak enak jadinya ya. Enggak ada sange-sangenya. Semua Iya. Semua itu nggak ada perasaan suka menikmati gitu nggak ada. Enggak. Palingan kalau misalkan aku kayak gitu minum dulu dikit Baru dia biar enak aja. pasrah. Ya berarti mikirnya buat anak aja gitu. Anak lagi. Iya. Anak-anak udah gitu. Jadi semuanya tuh kalau dilakuin tuh udah niatnya anak. Kadang aku merem, kadang pengen netesin air mata gitu kok. Yang paling sedihnya sih berarti lama. Tamunya lama, Itu ibaratnya tadi keluarnya. sama dari bolak-balik ibarat kata. Nggak mau dibolak-balik. Kayak kalau misalkan gaya atas sih ya pernah, ibaratnya kan ya udah ya sebentaran terus gantian. Ya sedihnya itu, lu udah lama lah gitu. Gue mikirnya anak nih kayak nggak ikhlas aja gitu. Iya. Nah maksudnya gimana maksudnya dia udah lama mikir, emang selalu kenapa harus dipautkan dengan anak gitu? Setiap mau ketemu klien ingat anak. Dapat 300 nih buat lumayan buat beli pampers gitu kali ya. Iya, buat susu. Gua beli susu nih lumayan nih buat ini gitu. Gitu selalu. Iya. Jadi akhirnya nggak ketemu kenikmatan deh itu. Enggak. Kayak buru-buru selesai terus kirim gitu, enggak. Iya, kirim. Nah, tapi Kadang aku minta dari tamunya. Transfer aja. Oke. Akunya nggak dapet juga nggak apa-apa. Oh, langsung ke sono. Iya. Oke. Oke, apa channel? Berikutnya nih ya, kita pengen tahu lagi nih. Tentang aplikasi hijau tadi itu ya. Ayu. Nah, itu udah berapa lama tadi? 8 bulan. Iya. 8 bulan. Dengan bermacam-macam karakter orang deh tuh yang udah ditemuin ya. Nah, kita pengen tahu setiap hari itu minimal dapat berapa orang kamu bisa layani? Paling ini 5. 5. Nggak mau lebih. Oh, nggak mau lebih? 5. Itu doyan apa emang terpaksa? Terpaksa. tetap. Bukan doyan. Kalau doyan sama orang yang sayang. Jadi 5 nggak mau lebih? Enggak. Oke, 5 berarti 1 jam, 2 jam, 5 jam guys. Kalau misalnya aku disatuin semuanya. Iya. Oke, dengan bayaran yang sama. Dealnya kadang ada yang Beda-beda. gope, kadang kalau aku pernah nih nemenin tamu, dia ngasih duit 300 per rokok nih. Neng, nggak usah buka baju kata gitu. Gue nggak mau OP lo. Gue cuman mau rokok sebatang aja. Terus cabut. Gitu doang? Iya. Enak banget ya. Gue kasihan nih bata malu, katanya lu udah punya anak gitu. Terus Masa gue iniin juga. Dia punya anak. Enggak, akunya dia Oh. mandangnya aku karena udah punya anak. Ini buat kerja kayak gini buat anak. Oh. Kamu setiap ketemu klien bilang kau punya anak? Iya, bilang Semuanya jujur. buat anak gitu. Iya. Kadang, Neng, lu cakep-cakep kayak gini masih muda, tadi gitu kan. Emang nggak pengen nyari laki lagi apa katanya gitu kan?
Semua cowok mah sama aja bang. Ya gitu. Oke. Ibaratnya trauma, gak mau. Masih trauma ya. Iya. Tapi ada nggak sih di aplikasi itu yang kamu ketemuin, misalkan udah ketemu nih, terus dia ngajak nikah, Ada. kenapa nggak Lumayan. mau? Trauma kan itu aku bilang trauma. Oke, trauma, masih trauma. Soalnya aku pernah hampir mau nikah lagi, itu dia nggak care sama salah satu anak aku. Oh, oke. Iya. Mm-mm. Jadi aku nggak mau. Makanya mikirnya ke situ. Tapi banyak ya yang mau ngajak nikah. Iya. Bukan banyak sih, ada beberapa. Ada beberapa lah ya. Ya udah nikah aja deh daripada Iya. kamu di sini gitu ya. Jadi nggak mau. Sampai bilang nyaman, apalah hebatnya, kayak gitu. Oke. Aku cuman nanggepin yang seadanya kata-kata aku aja gitu. Ya lo baper ya gue biasa aja. Oke. Nah, itu setelah keluar, kita pengen tahu lagi selanjutnya ya. Setelah keluar dari apa namanya, joki-joki yang tadi itu, udah berani sendiri Iya. ngelobi. Pas pindah ke ini pasar Minggu. Oh, dari pasar Minggu Iya. tadi. Soalnya di kosan itu pengamanannya, ibaratnya keamanannya rusuh. Oh. Minta jatah buat minum mulu. Oh, mungkin mereka udah tahu kali ya. Iya. Kadang ke atas nih ke kamar aku kan. Heeh. Mana yuk jatah gua kata gitu. Intisari kek, Amer kek. Iya. Lu sampai aku berantem. Mm-mm. Iya. Dari situ. Terus udah aku cabut dari situ, terus pindah ke pasar Minggu. Nah, disitulah aku ketemu Ica. Oke. Heeh. Satu geng deh tuh Iya. sama teman-teman yang di situ. Nah, itu tapi masih aplikasi itu tadi atau merajalela? Aplikasi. Masih tetap aplikasi itu itu bertahan. Pas 2 hari aku pindah, udah ada tamu. Oh, laku ya. Iya. Kamu fotonya biasanya ngapain sih di aplikasi itu? Foto ini kali ya? Enggak, biasa aja. Bebas nggak sih di situ foto-foto kita kayak gimana aja? Seksi. Seksi-seksi sampai kelihatan itunya juga nggak ada masalah. Enggak kena banner? pengen. Nggak ada, nggak ketemu kamu teman-teman yang sampai dia nunjukin gitu? Enggak. Apa? Kena banner. Oh, kena banner. Kalau pakaian seksi masih ini. Masih. Itu sama kayak kata-kata kita. Apa itu? Kata-kata kita yang sopan. Misalkan kayak hobi, terus apa tuh? Bionya, ya kan? Iya. Kata-katanya sopan. Kalau nggak sopan dibuatnya kita bisa kena ini banner. Oke. Ganti lagi gitu aplikasi. Oke. Jadi sehari itu ganti-ganti akun mulu. Sering kayak gitu? Iya. Sehari ganti? Kalau mau rame itu diganti mulu. Oh. Iya. Kalau udah besokannya udah ini expired. Kita masih daftar akun lagi gitu. Iya. Enggak, kalau mau rame customer ganti akun Iya. gitu. Ganti Biar tiap hari. Biar disangkain orang baru kali ya, mungkin. Jujur. Iya. Biar rame juga. Oke. Jadi dari tadi mungkin kemarin si Maya, sekarang si Sinta. Iya. Oh gitu ya. Tapi kan fotonya sama. Iya. Sampai kadang tamu ngomong, "Re, lu ganti lagi nih." Iya, orang yang namanya begini. Oh, bukan ada jokinya. Enggak sih, semenjak gue di pasar Minggu enggak pernah ada joki sendiri. Udah pinter gitu. Kadang akunya gedek sendiri sama tamu ya kan. Oke. Ada narwin. Neng 50 aja cuman ciuman. Ada kayak gitu. Iya, ada. Oke. Terus Neng 150 SP aja. Oh. Jadi mereka yang meminta ya kayak gitu Iya. ya, macam-macam. Mereka duluan yang apa? Yang ini kita, bukan kita yang iniin. Kita mah cuma kayak nulis status kayak di Facebook aja, gimana sih? Tiba-tiba ntar ada yang inbox ya kan. Gitu. Jadi kalau misalkan di situ itu kamu pasang foto ya, pasang foto. Terus itu ada kode nggak di situ, misalkan open BO atau apa gitu? Cuman kayak ready, terus stay di kosan gitu. Oh. Terus kayak misalnya hobi seneng digoyang. Jadi Iya. oke, kita tadi sini kita anggap ya. Jadi nama lah si Maya misalkan ya, atau siapa. Terus di bawahnya itu ada bio lah ya, yang diisi ready stay in the cost. Iya. Itu udah kode keras itu. Iya. Udah ini. Orang Berapa gitu kadang. jadi orang udah tahu itu pasti kode keras. Ready and stay Deal. di cost. Iya. Deal. Oke, deal. Terus gue cari coba. Nah,
Terus baru orang udah kode, jadi pasti mengundang para lelaki-lelaki masuk dia untuk chat ya. Nah, kamu lobby sendiri sekarang. Iya, lebih sendiri. Ada penaikan nggak dari joki kemarin kan sama joki. Nah sekarang ada kenaikan nggak harganya? Kalau udah sendiri? Kalau sendiri itu kita paling ini kalau di pasar minggu 2,5. 2,5. Iya, paling ini. Kok turun malah? Nggak, ya orang pendatang semua. Ibaratnya kos-kosan aku tuh ibaratnya jalannya sempit, gang masuk gang, Oke. belok-belok. Jadi ibaratnya tamu kebanyakan yang komplain. Oh. Kadang tamu aku yang dari Mitra nih, dari Pondok D ya, ke situ. Lu deh ibaratnya ngapain sih lu pindah jauh-jauh, mana gang mulu lagi. Oke. Bikin ribet. Kemarin kan ibaratnya kosan kan samping pinggir jalan. Enak lah ya. Iya. Oh, yang mungkin bawa mobil juga gampang lah. Iya, gitu. ada parkir mobilnya juga dulu. Kalau sekarang agak susah masuk gang. Iya. Parkir motor aja ya berarti cuma 2 doang bisa. Oke. Jadi Sampai motor aku masukin. 2,5 itu. Iya. Selanjutnya Hapo Channel pengen tahu ya. Kamu kan udah sendiri nih. Iya. Udah makin mahir dari yang joki kemarin itu kan. Terus pembayarannya juga 250. Kenapa bisa turun? Karena di gang tadi. Iya, banyak kan orang-orang Jawa. Orang-orang pendatang. Pendatangnya orang Jawa. Oke. Terus mainnya juga di kos-kosan juga? Iya. Nggak pernah masuk ke hotel gitu atau di booking ke tempat-tempat hotel gitu? Awalnya nggak mau. Karena ibaratnya udah kasihkan di situ rame juga, ya kan? Ya udah. Nah, semenjak kayak ada yang nutup rezeki aku ya, ya aku terjun panggilan. Panggilan. Bisa panggilan. Bisa panggilan juga. Tapi semua klien dari aplikasi itu. Iya, dari itu. Kadang aku ngundang tamu langganan aku. Langganan juga. Iya. Di aplikasi itu bisa live nggak? Siaran langsung? Enggak deh kayaknya. Nggak, cuma chatting-chattingan doang. Iya, chatting-chattingan, bikin status. Privat foto ada nggak? Privat foto. Maksudnya? Kayak misalkan, aku pengen lihat dong foto-foto kamu gitu, ada nggak? Ada yang ini. Ada juga kan foto-fotonya. Oke, jadi semua klien kamu dari aplikasi itu, hijau tadi itu. Kadang ada yang ngajakin VCS. Dari situ bisa? Tapi akunya enggak. Oh. Nggak terima. Nggak terima. Iya. Apa nggak ada bayaran ya? Bukan nggak ada bayaran, nggak mau. Nggak mau. Ya takutnya aku dipublikasiin. Di screenshot kan. Kita kan nggak tahu. Mana-mana deh tuh iya. ya. Oh, tersebar. Tapi pernah nggak sih ketemu klien making love terus di videoin? Ada yang pernah pengen. Ada yang pernah pengen. Aku nggak mau. Ntar apa lu gua banting bilang gitu kan, kalau misalnya lu ngerekam kayak gini. Emang apa sih? Biar kalau kangen gua ibaratnya bisa ngeliat video kita. Enggak. Ntar lu jual-jualin dari. Enggak mau tetap. Jadi ada juga ya seperti itu ya, di aplikasi ada. itu. Terus ketemu klien, bermacam-macam klien. Terus ini sedikit lagi nih kita pengen tahu ya tentang aplikasi itu. Nah, Ayu menggunakan aplikasi itu sekarang udah sendiri, udah bisa berani nggak perlu pakai joki dan lobby sendiri gitu kan. Nah, terus making love-nya juga di hotel di kos-kosan. Tapi sekarang udah kamu bilang tadi panggilan juga udah bisa diambil. Oke. Panggilannya itu ke hotel, ke apartemen atau ke rumah? Apartemen. Sama hotel. Nah, kalau udah kayak gitu, biasanya bayarnya seperti apa? Seberapa? Bayarnya bisa 800, bisa 1 juta. Oh. Soalnya kan kita panggilan. Nah, itu udah bersih? Udah, semuanya kamu misalkan. Kalau rokok makan ditanggung sama tamunya. Pada rokok. Iya, tetap. Soalnya aku kalau nggak ngerokok nggak enak gitu. Oke. Jadi intinya kayak 800.000. Terus ada lagi uang rokok, terus uang makan mereka yang tanggung. Iya. Oke. Sampai transportasi, ongkos gitu? Iya. Mereka juga. Jadi 800.000 itu kamu maunya tuh bersih deh di kantong kamu deh, mungkin gitu kali ya. Iya. Jadi yang terserah itu mau yang nanti. Yang ngongkosin tamunya. Oke. Itu di hotel, di rumah. Di apartemen. Di apartemen, hotel? Di hotel ada. Ada ke rumah-rumah? Enggak. Kayak misalkan duda-duda nih, istriku lagi. Iya, ke kosan. Tapi aku paling nggak mau kalau ke kosan. Takut. Ya takut lagi, maksudnya ntar lu rame apa gimana gitu, ntar gue digembeng. Gue digembeng. Iya,
Soalnya kan berisik gitu, ibaratnya kepala PC-an tuh rame kan, ibaratnya. Terus ini, enggak, lu ngapain rame-rame? Teriak aku digembeng gitu kan. Enggak, ntar temen-temen gue suruh pada cabut dulu gini-gini. Nggak mau, tetap mendingan di hotel kalau nggak di apartemen gitu aja. Oke. Pernah gak ketemu klien yang kayak barusan kita tangkap ya? Tiba-tiba dia ngechat satu orang, tiba-tiba kamu masuk ke ruangan itu banyak orang. Enggak Pernah. Oke. Pernah nggak kamu misalkan ketemu orang nih di aplikasi itu seksnya aneh banget? Anehnya? Kayak disiksa dulu atau diapa dulu? Oh, enggak ada. Nggak ada. Masih aman-aman aja sampai sekarang. Oke. Selanjutnya. Ya kayak ditepak gitu. Iya, ditepak dulu gitu kan. Dijambak. Dijambak, diikat dulu Gigit. gitu. Digigit Enggak. dulu, gitu. Nggak ada. Kayak di bokep-bokep ya. Enggak. Dikira boneka kan. Ya itu Nggak kan ada. mereka kan dibayar mahal. Oh iya juga sih ya. Iya. Oh iya, gue yang bodoh ya. Iya. Mereka kan dibayar mahal, jadi ya terserah mau Iya. diapa-apain gitu. Tapi kan ada fantasi orang kan berbeda-beda, Ayu gitu kan, ketemu orang kan nggak ada gitu ya, aman ya. Aman sih. Nggak Aman ada ya. ini. Nah, pernah nggak kamu lagi making love gitu di suatu tempat terus tiba-tiba istrinya datang? Enggak, alhamdulillah enggak. Belum ada. Tiba-tiba digerebek gitu, suamiku ternyata begini gitu. Enggak. Nggak ada. Masih aman. Masih. Oke. Pernah nggak kamu melakukan hubungan seks seperti itu terus sedih gitu loh? Pernah. Oke, kita pengen tahu kenapa bisa sedih. Ya bukan orang yang kita sayang. Oh, itu doang. Iya. Karena bukan orang Intinya terpaksa sampai aku bilang, maafin ibu ya, kakak, dede, bilang gitu kan. Ibu kayak gini, pernah nangis. Ya, kata tamunya ibaratnya jadi nggak jadi. Terus ngomong gitu. Iya. Maafin ibu. Nggak dalam hati, terus tiba-tiba merem ngeluarin air mata gitu. Aku biasanya kalau matamu merem nggak mau ibaratnya ngeliat orangnya. Nggak kesinggung gitu tamunya kok. Enggak. Kamu kok nangis sih? Apa ngeliat aku serem gitu? Enggak, langsung. Kamu nangis, kenapa gitu? Iya, sampai nanya kayak gitu. Kamu Ya bilang namanya apa? aku buat anak bang, bilang gitu kan. Ya kerja kayak gini ya aku terpaksa gitu. Oke. Akhirnya nggak jadi. Nggak jadi itu. Tapi tetap ngasih duit. Oke. Selanjutnya, Ayu, mau sampai kapan kamu di aplikasi ini? Ya sebenarnya sih capek. Nggak pengen kerja gitu? Pengen. Cuman kan ibaratnya kan aku ada tatonya, susah kalau bukan dari orang dalam. Oke. Iya. Gara-gara mantan suami aku ini. Oke. Kamu apa sih namanya? Apa namanya? Kalau kerjaan itu pengennya apa sih sebenarnya? Ya kayak jaga toko gitu, baju-baju musim pernah tuh aku. Terus sampai kayak counter HP. Ya pernah. Terus toko sepatu. Pernah juga. Oh berarti kamu pengalamannya SPG ya, banyak ya? Iya. Terus make up. Make up juga. Aksesoris kalau misalkan lagi ada apa sih? Pameran. Nah, iya. Oke. Nah, terus jadi belum ketemu nih mau sampai kapan gitu. Menikmatin aja sekarang ini. Iya, jarang-jarang sekarang. Oh, jarang-jarang. Terus kehidupan kamu? Ya di kosan. Ibaratnya kayak aku minta transferan dari tamu. Oh, tanpa yang mungkin yang sayang mungkin ya. Ada yang baper sama aku ya aku sepik-sepikin aja baper. Oh. Sayang bagi aku duit dong gitu kan, transfer aku buat makan nih, aku buat susu anak aku kata gitu. Ya udah berapa? Ya langsung Tembus deh. Iya. Ya. Oke. Jadi ibaratnya kayak ATM berjalan tapi nggak seberapa sih, aku nggak berani minta gede-gede. Oke. Kayak gitu. Dari aplikasi itu udah apa aja yang kamu bisa dapat sih sebenarnya? Apa maksudnya? Dan misalkan dari aplikasi itu udah kebeli apa gitu. Kebeli Mimpi kamu deh. HP anak aku, HP ibu, itu aku beli 3. Nggak sampai kebeli motor gitu atau tanah di kampung gitu? Pengen, waktu itu sempat pengen beli motor cuman nggak jadi, kan udah ada motor. Udah ada motor, nggak ada pengen di kampungmu nggak ada ya? Kampung ya? Kampung apa? Kampungmu, desamu. Itu kalau ibu kan Jawa ya.
di Jawa. Nggak kepengen gitu, pengen punya rumah sendiri atau apa gitu dari ngumpulin uang, nggak ada ke situ. Pengen. Cuman kan ibaratnya ya faktornya itu paling buat kebutuhan aku makan terus sama anak-anak Habis, aku. Iya. Anak aku yang pertama tuh SMP. Dia maunya naiknya Grab mulu. Iya, jajannya boros banget. Itu yang bikin pusing. Oke. Sehari bisa 50.000 lebih. Ya, sekarang kita belanja 100.000 aja udah nggak berasa kok sekarang. Iya. Soalnya ibaratnya sekolahnya elit. Ya, orang ada semua. Dia di situ itu dapat beasiswa. Oh, beasiswa. Pinter. Nggak ada yang ibaratnya nilai 7, 8 nggak ada. Oke, udah kita tutup itu dari aplikasi hijau itu. Iya. Nah, kita balik lagi ke keluargamu, ya. Apa ya? Kita pengen tahu selanjutnya. Udahlah, itu kamu intinya saya lurusin lagi, kamu nggak tahu entah sampai kapan, tapi mungkin saat ini sudah mengurangi. Iya. Tapi kamu melakukan itu hanya demi untuk anak kamu. Iya, sama ibu. Sama ibu kamu. Oke. Tapi misalkan ada gitu yang benar-benar bisa, cowok yang mampu untuk membiayai hidup kamu, tapi kamu benar-benar buang semuanya itu, nggak mau juga. Ada. Baru-baru ini. Udah ada. Baru-baru ini dia baper, dia baru ngungkapin kayak gitu. Oke. Udah kalau gue sayang sama lo, gue mau nikahin lo, kita nikah aja ya. Nah, terus lo berhenti dari kehidupan kayak gini, buat per hari, per bulannya gue ada gitu. Jadi gue juga punya tabungan. Ya nggak apa-apa lo bu, mau janda anak berapa ya, ibaratnya gue tetap gue nyaman sama lo. Dia duda atau gimana? Masih muda, bujangan. Oh, bujangan tuh. Iya. Orang Jawa. Oke. Ini buat kerjaannya rajin. Ya udah, kenapa nggak diambil? Itu trauma. Masih trauma tadi, tapi ya daripada kamu nanti begini-gini terus ya lebih baik kayak gitu sih. Iya, sampai dia juga ngomong kayak gitu ya kan. Lu mau sampai kapan sih kayak gitu? Emang lu nggak mau apa anak-anak lu diurusin sama laki lu yang sekarang, kata gitu kan. Ntar lu makin lama makin tua, ibaratnya kan kita kerja kayak gitu nggak selamanya kita laku. Cantik ibarat kata. Iya, ibaratnya. Belum lagi risiko penyakitnya. Iya. Gak kepikiran ke situ. Kepikiran. Sempat kepikiran. Tapi ya bismillah aja. Iya maksudnya. Bismillah. Jadi melakukan bismil gitu. Iya. Oh, masih ingat loh. Luar biasa. Nah, selanjutnya kita pengen tahu, keluarga kamu ada yang tahu nggak kamu menjalani kehidupan seperti ini? Ada yang tahu tapi diem. Orang tua? Enggak, dari saudara doang. Orang tua kamu, ibu kamu nih yang mengurus kamu dari kecil, nggak tahu? Nggak tahu. Dia kan sedikit gaptek. Oh, gaptek. Main Facebook bisa, tapi ibaratnya nggak bisa sampai semuanya bisa. Oke. Kalau YouTube ya paling kan anak-anak YouTube. Dia pasti kalau kayak gini nih pasti anak-anak aku gitu nonton YouTube. Tapi seandainya orang tua kamu tahu kamu melakukan hal seperti ini, apa yang kamu pengen bilang? Sebenarnya dibotakin. Kamu dibotakin? Enggak, ya sebelum dibotakin dia ngomong apa dulu nih ke orang tua? Apa ya? Ya nyesel, terus minta maaf, sungkeman, ibaratnya kan nyium kakinya. Ya biasanya kayak gini gitu. Umur orang tua kamu berapa sih? 60, mau 65 deh. Masih sehat? Masih belum ada sakit-sakit? Sakit apa? Kalau lagi vertigo, kalau lagi kecapean sering kumat. Oke. Kadang aku harus berantem sama ibu. Ibu kamu nggak pengen tahu kamu kerjanya apa sih yuk gitu? Yang setahu ibu aku itu aku kerjanya di kafe minum karaokean. Oh, dia tahu itu? Iya, saya tahu itu. Nggak pernah nanya? Tapi kalau misalnya yang jual diri enggak. Dia pesan, lo kalau sampai ketahuan lo jual diri kata gitu, lo gue botakin gitu. Nah, pesannya udah tahu nih misalkan mau bilang apa? Ya bilang minta maaf aja, emang bisanya kayak gini. Nah, anakmu? Jangan buat aku nangis.
Lanjut saja nggak apa-apa. Nah, ini masalah keluarga. Nah, kamu ada perasaan gimana ya? Bersalah nggak sih? Iya, semua orang tahu, semua orang tidak membenarkan, ya. Walaupun ada sedikit membenarkan, uang itu yang kamu hasilkan itu tidak benar sebenarnya. Apalagi kamu berikan ke orang tua kamu, apalagi kayak kamu kasih ke anak kamu, gitu kan, untuk menghidupi mereka. Ada perasaan gimana sih? Ada penyesalan kah atau merasa bersalah kah? Aku mendingan gak usah ketemu mereka, mendingan aku transfer daripada harus ketemu, harus balik. Itu pasti aku nangis. Kayak bisa ngeliatin ibu aku sama anak-anak aku tidur nih. Terus aku mandangin semuanya sampai apa sih, netesin air mata. Terus dalam hati maafin Ayu ya Bu, Ayu sampai saat ini belum bisa ngebahagiain ibu. Terus maafin ibu juga ya, kakak, dede. Ibu bisa kerjanya kayak gini, kayak gitu. Intinya emang kerjaannya haram, cuman semoga-moga aja ya buatnya duitnya itu halal buat anak, buat ibu. Aku juga ada tuntutan Kak, kayak bayar kontrakan, terus bayar listrik, terus aku juga ngekos bayar juga. Pusing semuanya. Semuanya kamu tanggung itu, keluarga kamu? Iya. Orang tuamu ngontrak? Ngontrak. Oke, jadi kamu nanggung kontrakan mereka juga? Iya. Dari sabun sampai perkakas dapur semua yang kamu yang nanggung? Aku. Dan anak? Iya. Ya mau gimana lagi? Ya capek lah Kak kalau kayak gini. Ya udah, gimana ya? Ya jalannya seperti itu. Tapi ya untuk ibu kamu ya gimana ya? Ya seandainya dia tahu, dia pasti botakin kamu. Terus kamu membela ya, cuma kamu bilang ya gimana mah? Aku yang bisa begini gitu kan? Iya, mau nggak mau aku berhenti. Ya itu tadi. Terus tinggal di rumah lagi. Ya kamu harus cari pasangan. Ya orang belum siap. Yang tadi kayak kamu bilang tadi kan ada beberapa orang yang lumayan bisa membantu kamu gitu, yang kamu bikin baper mereka. Kenapa nggak diambil itu tadi untuk bisa biar kamu nggak harus seperti ini? Aku orangnya nggak mau teledor, maksudnya nggak langsung bet gitu ya. Oke. Gue bilang ya udah, lu suka sama gue alhamdulillah, ibaratnya mau kayak gini-gini ya udah. Intinya gue pengen lihat dulu nih dari lu nya bisa buat gue berubah nggak? Kalau enggak ya udah gitu. Dia sampai rela ini buat yang lepas ceweknya buat aku. Karena ceweknya matre, minta ini itu, ibaratnya karena dia selalu sama aku, karena aku tuh ibaratnya ibu sekaligus ayah gitu. Nah, untuk terakhir kalinya, untuk di luar sana, untuk para netizen atau ibu-ibu yang mungkin ya secara tidak langsung ya dari Ayu sudah menggunakan suami mereka, ya kan? Atau mungkin suaminya mereka sudah menggunakan kamu, ya kan? Ada nggak yang perlu diucapkan gitu kan? Seandainya mereka, kamu mendingan nggak usah jadi kayak gitu deh, biar suamiku nggak jajan di tempat kamu gitu. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Atau mungkin ada seorang ibu-ibu di sana, ngapain sih kamu kerja begitu, mendingan ini aja deh gitu. Nggak ada yang berani ngusik, soalnya udah tahu sifat aku. Sifatnya gimana? Aku berani orangnya. Oh berani. Jadi kalau misalkan ada yang labrak nih ibu-ibu nih yang ketahuan, anak aku dicolek aja aku langsung nyamperin. Oke. Nah misalkan seandainya nih ya, nih istri orang nih ketahuan kamu dilabrak gitu, kamu nangis atau melawan ibu itu? Apa yang kamu mau bilang? Gimana ya? Suami Anda yang butuh. makanya di rumah dikasih bumbu yang banyak gitu kali ya. Iya, saya kelawan. Ya udahlah, itu aja sih ya. Oke. Nah, untuk ibu kamu deh. Seandainya ibu kamu nonton misalkan, ada nggak kata-kata untuk anak kamu deh di sana? Ya buat ibu, ya ayo minta maaf.
belum bisa sampai sekarang tuh ngebahagiain ibu, terus anak-anak Ayu. Ibu minta maaf, ibu cuman yang kayak gini doang ngelakuin buat kalian ya, buat makan, buat semuanya. Ini berarti yang gak kesusahan dah. Ya bantu juga doa sama ibu biar rezekinya lancar aja gitu. Tahu kan gimana? Ada lagi? Ya intinya Ayu cuma minta maaf ke ibu Dan anak dong. iya anak, maafin ibu ya kakak dedek. Udah mudah-mudahan sih buah nggak jauh nggak jatuh dari pohon, apa nggak jauh dari pohonnya jatuh. Buah nggak jatuh dari. Iya jatuh. Ya, Belibet. Ada berpikir kayak gitu nggak sih, takut kayak gitu? Iya takut Sorry ya, takut nanti anakmu kan ada cewek ya kan, takutnya ada perasaan takut nggak sih kayak kamu nanti? takut. Oke. Karma itu kan pasti ada, Percaya itu. percaya. Oke, tapi semoga tidak ya. Iya Semoga kamu yang terakhir di keluarga kamu. amin deh. Ya, tetap semangat buat kamu. Ya. Oke, Hapo Channel, daripada dia menangis nanti di sini tisunya jauh untuk saya ambil gitu kan. Kayaknya kita udahin aja Hapo Channel kali ini. Karena nih anak udah mau menangis nanti, udahlah, saya juga orangnya cengeng juga nih, ya kan. So kayaknya Hapo Channel nangis. ya kalau udah masalah ibu siapa sih nggak mau menangis gitu loh. Kalau kita ngebahas tentang ibu ya kan, gitu, siapapun itu pasti pengen menangis gitu lah. So jadi kayak buat kalian semua para Hapo Channel atau penonton di luar sana gitu loh, jadi bukalah mata Anda lebar-lebar gitu loh. Jangan cuma melihat covernya aja. So banyak yang terjadi di kehidupan kita ini, banyak orang-orang di sekitar kita yang kehidupannya bermacam-macam. Bisa seperti Ayu gitu loh kan, bisa seperti Ayu yang harus menjalani hidup untuk menjual tubuhnya untuk bisa menghidupi ibunya dan anak-anaknya, bahkan harus rela tanpa harus menikmati setiap hubungan dengan kliennya gitu loh. Jadi intinya buat kalian semua, manusia kanlah manusia gitu loh, karena kita di dunia ini ya bermacam-macam ragam, bermacam-macam karakter, terus bermacam-macam perjalanan garis hidup masing-masing. Contohnya seperti Ayu, dan masih banyak sebenarnya di balik cerita di sekeliling kita kalau kita pengen tahu ya gitu loh. So dari cerita ini kita ambil aja lah gitu loh pelajaran, ya nggak tahu ya pelajaran apa, tapi ya sedikitnya kita bisa tahu ternyata ada loh kehidupan di sekitar kita seperti Ayu, dan ambillah positifnya, yang tidak positif ya udah buang aja gitu. Jadi untuk podcast kali ini kita kedatangan narasumber Ayu yang berbagi cerita di Hapo Channel. So untuk kalian semuanya terima kasih udah selalu stay tune di Hapo Channel. Itu aja sih dari saya untuk Ayu. Tetap semangat ya Ayu ya, tetap semangat. Tapi pesan saya sih ya, kamu kan udah mulai berumur nih ya, kayak teman kamu bilang ya, nggak selamanya kamu cantik, nggak selamanya kamu kuat ya kan. Alangkah baiknya pelan-pelan buang trauma kamu, carilah pasangan yang bisa menghidupi anak kamu dan kamu ya ke depannya gitu ya. Toh ya, kehidupan kayak gini pasti nanti ada yang lagi yang tumbuh ya itu udah hukum alam sih gitu loh. Jadi ya sebelum kamu tergeser dengan yang di bawah, ya udah kamu udah harus wanti-wanti cari pendamping hidup kamu, hilangkan trauma itu sih ya. Minimal kamu bisa hidup dulu deh gitu loh. Ya masalah cinta ya nanti juga pelan-pelan kamu bisa mencintai. Ya misalkan kamu tidak bisa mencintai dia ya, tapi minimal dia bisa mencintai anak kamu gitu ya. So daripada berlama-lama udah itu aja sih ya dari saya di Hapo Channel. Terima kasih udah menonton konten ini. So tunggu lagi selanjutnya konten berikutnya di Hapo Channel. Saya Heri, saya Ayu. see you, sampai ketemu lagi. Dadah.